Hai, welcome back para anggota federasi semuanya di UBS, update berita sepak bola episode keempat. Kali ini kita akan bedah tuntas duel panas beda kelas dari ranah La Liga Spanyol yang semalam bikin jantungan, bikin was-was, terutama buat para fans Real Madrid. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel Federasi Online dengan tekan tombol subscribe dan ramaikan kolom komentarnya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas laga antara Real Madrid melawan Celta Vigo yang berlangsung pada Senin dini hari, yang ternyata bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah drama sepak bola yang absurd pol, hujan kartu kuning dan merah, dan juga krisis back yang makin parah bagi kubu Los Blancos. Sebelum kick-off, suasananya udah kayak film horor buat Madrid. Kenapa bisa gitu? Yang pertama, karena jarak dengan Barcelona jadi semakin jauh. Barca habis menang mengalahkan timnya Lord Anthony 5-3. Dengan hasil itu, mereka wajib menang kalau mau tetap berdekatan sama Barcelona dan tidak dikejar oleh peringkat 3 Villarreal. Yang kedua, ya karena daftar cedera bek Madrid yang sudah mirip daftar belanja bulanan, panjang banget. Coba anggota federasi bayangin, Trent Alexander-Arnold absen 6 pekan, Carvajal absen 4 pekan, Alaba absen belum jelas sampai kapan, wong dia kambuhan terus kan ya. Lalu Ferland Mendy juga absen 4-5 pekan, Dean Huijsen okelah kemungkinan dia pekan depan udah balik. Nah, dengan situasi ini gimana? Panjang betul antrian BPJS-nya bukan? Pelatih Madrid, Xabi Alonso, sampai terpaksa puter otak. Kepalanya mungkin udah ngasep kebel-kebul mikirin siapa yang mau dia pasang di belakang. Apalagi pertandingan selanjutnya mereka mau menjamu Manchester City. Akhirnya dia berani masang Fran Garcia di kiri, padahal dia ini bek kiri pilihan nomor 3. Lalu Militao di tengah dipasangkan sama Alvaro Carreras, yang mana posisi naturalnya itu bek kiri. Dan di kanan ada Raul Asensio yang disulap jadi bek kanan. Dari sini sebenarnya nggak ada masalah besar. Fran Garcia memang penampilannya tidak sebaik dua bek kiri lain, tapi saat ini dia dan Carreras yang tersisa. Sedangkan di bek tengah, Xabi Alonso berniat menyimpan Rudiger agar fit saat melawan Manchester City. Kenapa Carreras yang ditaruh tengah? Ya karena lebih gak mungkin lagi memasang dia jadi bek kanan. Ya sebetulnya mungkin-mungkin saja, tapi kan butuh waktu untuk melakukan eksperimen ekstrim seperti itu. Lagian secara defensif, Carreras ini bagus. Sisanya ada Militao di tengah sisi kanan, dan bek kanan ada Raul Asensio. Nah, Asensio ini juga bek kanan jadi-jadian. Asal dia jangan disuruh naik terlalu tinggi, mungkin semua akan berjalan aman. Dari sini Federasi Online menerawang strategi Madrid di mana mereka pengen survive di belakang, sambil gempur di depan pakai duet Vinicius Kylian Mbappe. Di tengah Madrid juga terpaksa membuat satu perubahan, di mana pos yang ditinggal Camavinga diisi sama Arda Güler. Selebihnya sama, ada Tchouaméni dan Valverde, lalu posisi belakang striker ada Bellingham yang standby di belakang Vini dan Mbappe. Sebenarnya komposisi ini bagus, tapi banyak yang meragukan output atau hasil dari duet Jude Bellingham dan Arda Güler yang kurang padu, dan suka bikin lini tengah kopong. Nah, tolong anggota federasi garis bawah ya, bikin lini tengah kopong. Loh kopongnya kenapa? Kopong karena mereka berdua sama-sama terlalu di depan. Tugas menjaga kedalaman sambil atur ritme kan dibawa sama Arda Güler. Nah, banyak pihak yang khawatir kalau Arda terlalu sering naik, itu bikin posnya kosong. Kalau di sisi depan no problem lah dengan pemain yang dipasang. Memang terbukti Vini dan Mbappe ini lagi on fire. Nah, itu dari Real Madrid. Lalu gimana Celta Vigo? Celta yang dilatih sama Carlos Giraldes datang ke Bernabeu dengan mental underdog. Mereka tahu Madrid memang lagi pincang, tapi Madrid ya Madrid. Wong Pep Guardiola saja bilang kalau Madrid itu gak normal. Strategi mereka simple tapi cerdas, main pragmatis aja, bertahan super rapat, parkir bus double decker kalau perlu, dan siap-siap melancarkan serangan balik cepat begitu ada kesempatan dengan memanfaatkan ruang kosong antar lini atau kerjasama yang canggung dari bek jadi-jadian mereka ini. Mereka jelas datang bukan buat jadi tim hore, mereka datang buat cari poin.
Dan itu normal, Xabi Alonso harusnya juga mikir bahwa tim tamu pasti datang gak bakal petang-tang-peteng-teng. Mereka pasti datang dalam survival mode. Begitu peluit kick-off ditiup, Madrid langsung coba mendominasi. Tapi ya gitu, dominasi mereka ini terlihat kurang killing the game. Celta Vigo sampai numpuk 7-8 pemain di dalam kotak penalti, konsisten dari awal sampai akhir. 3 bek tengah mereka benar-benar gak pernah ninggalin pos sama sekali. Udah disiapin kopi plus bala-bala biar mereka gak pergi dari pos penjagaan. Salah satu bek tengah mereka kan mantan pemain Chelsea dan Madrid, si Marcos Alonso. Celta benar-benar main rapat dan manfaatkan kerapuhan bek jadi-jadian Madrid. Di menit ke-7 saja, udah hampir pertahanan mereka terbuka. Untung Fran Garcia masih sigap bikin antisipasi. Setelah itu, fans Madrid juga dibikin copot jantung saat Raul Asensio tiba-tiba kepleset dan bikin pemain Celta merebut bola dan bebas maju ke depan. Untungnya bukan jadi peluang berbahaya kalau kami tidak salah. Padahal sebelum kepleset, tidak ada tekanan yang gimana-gimana ke Raul Asensio, murni kesalahan dia sendiri. Kalau dilihat dari ekspresinya yang datar, kelihatan banget dia agak grogi, entah kalau anggota federasi gimana melihatnya. Sebetulnya di babak pertama ini ada peluang Madrid yang cukup membahayakan, seperti syuting Arda Güler yang masih di tepis kiper, dan juga sundulan Eder Militao di menit 16 lewat skema corner. Nah ini yang kasihan, belum sempet kita bikin kopi, Celta Vigo langsung serang balik dan Militao sprint ngejar pemain Celta buat ngeblok bola. Memang serangan itu bisa dia cover. Sayangnya, kelihatan di 2 pijakan terakhir nampaknya ada cedera yang dia alami di kaki kirinya. Petaka pertama datang. Eder Militao, bek tengah yang diplot jadi pimpinan lini pertahanan malam tadi, malah meringis kesakitan sambil pegang hamstringnya. Kontan, out. Dia ditarik keluar diganti Antonio Rudiger yang niatnya mau diistirahatkan buat laga melawan City. Yang bikin ngeri itu ya ekspresi kesakitannya. Kelihatan kalau cedera ini bakal gak baik-baik saja. Dia bahkan sampai harus dibopong 2 orang dan gak sanggup berjalan pakai kaki kirinya. Ngeri pol, daftar pasien BPJS nambah 1 nih. Gimana ini Pak Alonso, masih nggak mau orbitkan pemain akademi? Wajah Xabi Alonso di pinggir lapangan langsung pucet, lini belakang Madrid makin keropos. Walaupun begitu, babak pertama berlalu dengan jual beli serangan yang nggak terlalu efektif. Madrid frustasi nyerang pertahanan Celta yang rapat banget. Mbappe dan Vini kelihatan diisolasi banget. Madrid kelihatan selalu kalah jumplah di kotak penalti dan kebingungan gimana cara membongkar bus double decker Celta Vigo ini. Publik Santiago Bernabeu sampai full siulan di akhir babak pertama tadi. Pemain, pelatih, semua diprotes sama fans Real Madrid. Siulan itu kayak teriakan, "Hey Xabi, mana ini taktiknya?" Dan skor kacamata 0-0 bertahan sampai turun minum. Masuk babak kedua, Celta melakukan pergantian tepat sebelum babak kedua dimulai. Narik Duran diganti Williot Svedberg. Nantinya, pemain ini jadi si pencipta petaka buat Real Madrid. Uniknya, mereka malah numpuk pemain tengah buat antisipasi ruang yang sering ditinggal Arda Güler ke depan. Kasarannya, Svedberg ini ditugaskan jadi false nine. Ya karena sudah kelihatan si Arda Güler beberapa kali meninggalkan posnya. Salahnya Xabi Alonso nggak sedia kopi dan bala-bala. Jadinya harus keluar pos kan pemain ini? Dari sini jelas cermat pergantian pemainnya. Celta mulai berani keluar kandang. Apalagi mereka lihat Madrid transisi negatifnya makin goyah. Tiba di menit ke-54, jelap. Williot Svedberg sukses mencetak gol pertama hasil umpan silang rendah yang bisa mengecoh bek-bek Real Madrid. Sontekan tumitnya itu loh, aduhai banget. Bikin kiper Madrid speechless, 1-0 buat Celta. Courtois cuma bisa ngomel, lihat benteng pertahanan kayak clueless hadapi tim peringkat belasan ini. Madrid coba bangkit, mereka langsung respon dengan mengganti Asensio dengan Rodrigo. Xabi kelihatan pengen rubah formasi jadi 4-3-3 atau 3-4-3. Secara logika strategi, ini sudah betul, posisi mengejar ya ditambah daya gedornya. Tapi Madrid kelihatan sudah kewalahan antisipasi transisi negatif. Petaka selanjutnya datang di menit ke-64. Fran Garcia diganjar kartu kuning kedua alias kartu merah gara-gara tackle brutalnya ke Svedberg. Parahnya, kartu kuning pertama dia terima 1 menit sebelumnya.
Ini sebuah pelanggaran yang nggak perlu. Bahkan di pinggir lapangan, Xabi Alonso kelihatan ngomong, "Ayolah Fran, jangan kayak gitu." Sebelum si Fran Garcia kena kartu merah, ada kejadian sial juga yang dialami Bellingham. Ini terjadi saat Jude Bellingham masuk lapangan tanpa seizin wasit dan langsung kena kartu kuning. Dan perilaku ini termasuk unsportive behavior dan wajib diganjar kartu kuning. Kelihatan gara-gara ini Bellingham dan pemain Madrid lain jadi mulai frustrasi. Memang ada kontroversi, mengapa nggak ada cek VAR untuk perilaku Borja Iglesias, orang yang sikut Bellingham, ditambah tidak dikasih kartu kuning atau merah, yang mana kelihatan ada ayunan singkat dari siku kirinya ke wajah Bellingham. Dia tahu betul ada pemain di belakangnya, karena kaki kanan Bellingham udah bersebelahan sama kaki kanan Iglesias. Kemudian, bam, siku kiri mendarat ke pelipis kanannya Bellingham. Kalau menurut penilaian Federasi Online, terlihat ada unsur kesengajaan. Ini kontroversi pertama dari wasit menurut kami. Kalau kenapa Bellingham di kartu kuning, itu keputusan yang sudah benar. Cuma terjadi pembelaan, karena dia merasa sudah diizinkan wasit keempat. Sabar mas, sabar. Yang kasih izin itu wasit utama. Ayo, belajar lagi ya. Lalu ceritanya berlanjut, si Fran Garcia yang kelihatan frustasi sampai dapat kartu merah. Ini ceritanya kebalik sedikit aja. Maaf ya para anggota federasi semua, kebalik sedikit. Kemudian Celta makin di atas angin. Giraldes makin santai, minum teh di pinggir lapangan. Xabi Alonso di sisi lain udah kayak mau meledak kepalanya. Masing-masing pelatih berusaha mencari jalan keluar dengan memasukkan kaki yang fresh. Di kubu Madrid ada Arda Güler ditarik digantikan sama Gonzalo Garcia. Sudah kelihatan Madrid kepengen pakai formasi 3-2-4. Mereka pasang 4 penyerang sekaligus. Di sisi Celta Vigo mereka menyegarkan sisi penyerangan dengan menarik Borja Iglesias diganti Yago Aspas. Logis karena mereka tahu Madrid kalah jumlah pemain. Dan puncaknya, bek Madrid lainnya, Alvaro Carreras, ikut-ikutan diganjar kartu merah di menit 90+2. Wasitnya tegas banget malam itu, tapi sekaligus sedikit kontroversial, karena Alvaro Carreras menerima 2 kartu kuning itu dalam kurun waktu nggak sampai 20 detik. Dia diganjar kartu karena protes tendangan bebas cepat dari Tchouaméni ke arah dirinya dihentikan sama wasit. Dia kurang lebihnya bilang, "Ah, kamu ini buruk sekali," sambil angkat tangan kiri. Jebret, dikasih kartu kuning karena protes. Nah, yang kelihatan agak aneh kan si Carreras kembali angkat tangan kiri lagi, dan dianggap itu protes berlebihan lagi. Jebret, kartu kuning kedua dan berujung kartu merah. Madrid kaos, lagi butuh ngejar, beknya tinggal Rudiger sendirian. Parah banget situasinya, asli parah. Gara-gara protes kartu merah ini, si Federico Valverde juga diganjar kartu kuning, padahal posisinya sebagai kapten. Untungnya ya, kelihatan juga Rodrigo itu protes keras banget. Dia teriak pas di depan muka wasit. Untung dia nggak kena kartu merah lah intinya. Setelah situasi kacau ini berakhir, begitu laga dilanjutkan, langsung terjadi puncak drama. Sweetberg lagi-lagi jadi momok, mencetak gol keduanya di menit 90+3, hasil umpan membelah lautan dari Yago Aspas. Dia gocek lewati Courtois dan jalan santai masuk ke gawang yang kosong melompong. Gol, skor jadi 0-2. Di sini Federasi Online nggak nyalain Rudiger. Dia udah kebingungan karena natural defender sudah tinggal dia sendirian. Ditambah Celta Vigo langsung bikin serangan cepat pakai banget. Hasil akhirnya 0-2 buat Celta Vigo. Setelah peluit pertandingan, suasananya tegang banget. Terlihat Endrick Felipe melakukan protes keras ke wasit keempat dengan keluar dari technical area ditambah dengan gestur menunjuk ke si wasit keempat. Alhasil, dia dapat kartu merah. Kejadiannya persis seperti Rudiger dulu kala ya, pernah begini. Kasian Mas Endrick ini ya, jadi starter masih 0, kartu merahnya udah 1. Setelah pertandingan, Xabi Alonso bilang, "Ini malam yang sulit. Keputusan wasit membuat kami kehilangan akal. Ia terlalu toleran. Kartu merah untuk Carreras sangat kontroversial dan jelas disengaja. Dia tidak memberikan peringatan kepada Celta, justru menghambat jalannya pertandingan. Saya tidak menyukai kinerjanya. Kami berencana menekan lawan dengan kuat,
Tetapi cedera Militao mengacaukan rencana kami. Kami membutuhkan waktu untuk merespons. Sebenarnya kami lebih baik setelah kartu merah Garcia. Kami memahami rasa frustrasi para fans dan kami harus menunjukkan wajah yang berbeda pada hari Rabu. Tim ini ingin bersaing, kami masih berada di jalur yang tepat, baik saat sedang dalam momen bagus maupun buruk. Apakah saya merasa cukup kuat untuk membalikan keadaan ini? Tentu saja, tentu saja. Soal isu pemecatan, saya hanya memikirkan laga Rabu besok. Wah, Mas Alonso masih nyalahin wasit nih ya, padahal ya overall cukup baik loh Mas kinerja wasitnya. Fran Garcia juga berkata, "Saya minta maaf kepada tim dan fans, saya hanya berusaha menghentikan serangan. Wasit punya keputusan, saya terima, saya sedih sekali." Dan buat Real Madrid, ini adalah pukulan telak. Memang mereka belum kehilangan kesempatan perburuan gelar, tapi ya makin kesulitan aja. Ditambah mereka bisa saja turun ke posisi 3 jika Villarreal menang di laga selanjutnya. Efek selanjutnya yang bikin pusing, krisis bek yang makin parah. Dua pemain bertahan bakal kena skorsing pula. Bahkan, Dani Carvajal yang gak ikut masuk ke daftar pemain juga dikabarkan bakal dapat skorsing 2 atau 3 pertandingan ke depan akibat mengkonfrontasi wasit di dalam lorong stadion. Karena krisis bek ini, mereka harus cepet-cepet move on karena lawan berat udah nunggu. Di Eropa ada City yang lagi super gacor, dilanjutkan laga away ke kandang Alaves. Untuk posisi bek tengah akan ada Rudiger, Huijsen yang katanya pekan depan balik, Asensio, dan mungkin satu pemain akademi yang akan disiapkan buat jadi pelapis. Yang pusing itu posisi bek sayap. Di kanan habis karena cedera. Mereka mungkin akan pakai Federico Valverde di lapis Asensio atau kapten tim B. Di kiri ini bakal pusing pas lakoni laga domestik. Mereka dipastikan akan andalkan Camavinga dan terpaksa merombak lini tengah. Tapi kabar terbaru mengabarkan bahwa Camavinga belum fit di laga melawan City Rabu besok. Kayaknya bakal pakai bek dari tim B mereka. Oke lah, ini waktunya Dani Ceballos buktikan kualitasnya di lini tengah. Ditambah lagi soal isu pemecatan, sebenarnya ini bukan hal yang aneh di Madrid. Ada kabarnya, jika hasil negatif saat lawan Manchester City, Madrid akan memecat Xabi Alonso. Awalnya ada 2 nama yang dikaitkan, Zidane dan Jurgen Klopp. Tapi cuma 1 hari, 2 nama itu langsung turun pamornya. Karena Zidane fokus transisi di timnas Prancis, lalu Jurgen Klopp lagi senang dengan kerjaan di Red Bull. Ada info nama Alvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid Castilla, yang sekarang difavoritkan untuk naik pangkat jadi pelatih tim seniornya. Oke lah, manajemen Madrid sepertinya ingin ulangi rumus sukses saat Zidane naik gantikan Rafael Benitez. Oke lah, kita tunggu saja. Sebab sebenarnya Xabi ini bagus, cuma budaya yang dibawa itu total berbeda dengan cara Ancelotti dan Zidane. Dia masuk bukan untuk adaptasi, tapi untuk merubah. Sayangnya, dia berani mengabaikan budaya kekeluargaan jadi budaya ala Pep Guardiola. Kalau kita mau cermat, sebetulnya gaya komunikasinya itu dipengaruhi gaya Guardiola dan Mourinho. Sebetulnya dia sudah mulai merubah gaya komunikasinya, tapi sebagian pemain yang sudah dapat kesan awal yang keras, jadinya belum bereaksi positif ke Xabi Alonso. Ada juga laporan yang mengatakan, Xabi menjanjikan libur 2 hari kalau bisa menang di San Mamés. Ini menimbulkan tanda tanya besar di manajemen, karena waktu buat persiapan laga lawan Celta Vigo jadi hanya 1 hari penuh. Mungkin niatnya Xabi itu bagus, karena Madrid habis lakoni laga tandang 4 kali beruntun. Well, kembali lagi sebenarnya Xabi ini bagus. Kalau memang dipecat, dia pun sudah dipantau manajemen Liverpool. Nantinya mau digantikan Arbeloa atau bahkan Raul Gonzalez, itu semua tidak masalah. Karena mereka berdua sudah jauh lebih mengenal budaya kepelatihan Madrid ketimbang Xabi Alonso. Buat Celta Vigo, ini suntikan moral luar biasa. Mereka naik ke posisi 10 kalau tidak salah, dan nunjukin kalau mereka tim yang patut diperhitungkan. Dan itulah UBS episode kali ini. Kritik dan saran selalu kami tunggu dengan 2 tangan terbuka. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten dari Markas Besar Federasi Online. Teruslah jadi orang jujur dan sportif. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.